Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Hendradinata Dharma, NIM 19085510554. Di sini saya akan menjelaskan subnetting jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Permasalahannya adalah kita akan membuat rancangan jaringan kampus Universitas Udayana, di mana terdapat 3 lokasi kampus, yaitu kampus Sudirman, kampus Pulau Nias, dan kampus Bukit, di mana ketiga lokasi tersebut dapat saling terhubung dan dapat terhubung ke internet. IP address yang saya gunakan untuk masing-masing kampus adalah pada PowerPoint. Yang pertama yaitu kita identifikasi kelas pada IP. Untuk kampus Bukit, kelas IP-nya adalah kelas A, sedangkan kampus Nias dan kampus Sudirman IP address-nya adalah kelas C. Lalu kita menentukan subnet mask-nya. Untuk kampus Bukit, subnet mask-nya adalah 255.192.0.0. Sedangkan untuk kampus Nias dan kampus Sudirman adalah 255.255.255.192. Selanjutnya kita menentukan jumlah subnet, host per subnet, dan blok subnet. Untuk kampus Bukit, jumlah subnetnya adalah 4 subnet. Host per subnetnya adalah 4.194.302 host, dan blok subnetnya itu 064.128 dan 192. Sedangkan untuk kampus Pulau Nias dan kampus Sudirman, jumlah subnetnya itu 4 subnet, jumlah host per subnetnya itu 62 host, dan jumlah blok subnetnya itu sama seperti kampus Bukit, yaitu 064.128.192. Berikut adalah tabel subnetting pada kampus Bukit, kampus Sudirman, dan kampus Pulau Nias. Lalu perangkat hardware yang dibutuhkan adalah dapat dilihat seperti PowerPoint, dan total dana yang digunakan adalah 329.517.000. Selanjutnya kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Berikut adalah rancangan jaringan dari kampus Universitas Udayana, di mana warna biru adalah lokasi kampus Sudirman, warna hijau adalah lokasi kampus Bukit, dan warna kuning adalah lokasi kampus Nias, di mana pada PC, switch, access point, dan routernya dihubungkan oleh kabel copper through string. Nah, pada kampus Bukit ini karena saya membangunnya 4 gedung, yaitu masing-masing harus memiliki subnet atau gateway yang berbeda. Nah, di sini misalnya pada gedung ini terhubung pada kabel FA0/0. Lalu kita untuk menghubungkan router dengan switch pada gedung ini, kita pilih router lalu pilih FA0/0. Kita masukkan gateway-nya dan subnet mask yang ada pada PowerPoint tadi. Lalu kita pilih on. Jika sudah, selanjutnya kita atur pada access point-nya. Pada access point kita pilih port 1, lalu berikan nama bebas, pilih WPA2 PSK, dan masukkan juga passwordnya dengan bebas. Jika sudah, kita akan menyambungkan laptop ke access point dengan cara klik laptop, pilih wireless, dan masukkan SSID-nya dan passwordnya. Jika sudah, maka laptop akan terhubung. Lalu selanjutnya kita akan mengatur servernya. Pada server kita pilih desktop, pilih IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Terus selanjutnya masukkan subnet mask-nya, default gateway-nya, dan servernya harus sama dengan alamat IP address dari server. Nah, jika sudah, kita ke service, pilih DNS, lalu kita on-kan, lalu kita ketik www.unit.ac.id, addressnya itu 8.8.8.8, lalu kita add. Nah, jika sudah, selanjutnya kita mengatur IP configuration pada masing-masing PC dan laptop. Nah, kita pada IP configuration kita pilih static, lalu kita masukkan IP address-nya dengan syarat harus satu subnet dengan gateway-nya. Lalu kita masukkan subnet mask-nya, default gateway-nya itu yang ada pada kabel, dan DNS servernya seperti tadi itu 8.8.8.8. Kita lakukan juga pada PC dan laptop yang lainnya. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama dari awal tadi pada gateway yang lainnya. Nah, jika sudah pada Bukit, selanjutnya pada Nias, kita lakukan hal yang sama juga, yaitu karena ada 2 gedung, kita berikan 2 gateway yang berbeda. Lalu kita cek kabel copper truk yang terhubung, yaitu FA0/0. Nah, di sini kita pilih FA0/0, kita masukkan IP address-nya, gateway-nya, lalu subnet mask-nya, lalu kita on-kan. Lalu kita atur pada access point sama seperti tadi, berikan nama, berikan password. Lalu kita atur IP configuration-nya, yaitu IP configuration kita pilih static, kita masukkan IP address, yaitu yang harus sama dengan subnet pada default gateway-nya seperti pada PowerPoint tadi. Lalu kita berikan subnet mask-nya, default gateway-nya, dan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita lakukan juga pada PC yang lainnya. Nah, jika sudah, kita lakukan yang awal tadi pada gedung yang lainnya dengan default gateway yang berbeda dan subnet yang berbeda. Jika sudah, kita selanjutnya ke Sudirman.
Nah, pada Sudirman saya memberikan 4 gedung dengan default gateway yang berbeda-beda. Lalu kita cek dulu default gateway-nya terhubung pada kabel apa. Misalnya pada kabel FA1/0, kita pilih FA1/0, lalu kita masukkan IP address-nya, harus gateway dari gedung tersebut dan subnet mask-nya seperti pada PowerPoint tadi, lalu kita on-kan. Nah, jika sudah, kita akses poinnya juga sama seperti tadi, kita berikan namanya ini harus berbeda, dan WPA 2 PSK-nya, passwordnya itu boleh sama. Lalu kita menyambungkan laptop ke akses point. Kita pilih wireless, lalu kita pilih nama SSID-nya, dan kita berikan password pada access point yang ada di gedung tersebut. Jika sudah, kita lakukan API configuration pada masing-masing PC dan laptop yang ada pada gedung tersebut. Kita pilih API configuration, kita pilih static, kita API address-nya itu harus di atas default gateway dan harus berada pada subnet yang sama. Misal subnet 1 harus sekitaran host dari subnet 1, lalu kita masukkan subnet mask-nya, kita pilih default gateway-nya yang ada di kabel dan DNS servernya 8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita lakukan juga pada laptop dan PC yang lain. Jika sudah, kita lakukan hal tadi pada gedung-gedung lain yang ada pada kampus Sudirman dengan default gateway dan subnet yang berbeda-beda. Nah, jika sudah, kita sambungkan router. Ketiga router ini menggunakan kabel serial DTE. Nah, kita pada kabel ini kita pilih SE mana yang terhubung, yaitu SE3/0 dan di bukit SE3/0. Lalu kita pilih 3/0. Nah, di sini kita masukkan IP address yang serupa, misalnya 30.30.30.2. Lalu subnet mask-nya seperti ini dan on-kan. Nah, karena di sini 3/0, di sini kita harus setnya pada 3/0 juga. Kita pada 3/0-nya kita berikan IP address yang sama pada oktet 1, 2, dan 3, namun pada oktet 4-nya harus berbeda. Lalu subnet mask-nya sama, kita on-kan. Kita lakukan juga pada kabel yang menghubung pada router Nias dan Sudirman, dan juga router Nias dan router Bukit. Di sini saya menggunakan 10.10.10.1. Kita lihat sini sama, di sini 10.10.10.2. Nah, jika sudah, kita akan menghubungkan antara router ini menggunakan protokol RIP, yaitu Routing Information Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung, kemudian memberikan informasi mengenai router yang selanjutnya terhubung dengan router tersebut, yaitu dengan cara kita pilih router, lalu kita pilih RIP. Nah, kita masukkan semua IP address yang ada pada di sini, lalu kita add-kan pada RIP. Kita lakukan juga, kita masukkan IP address pada FE6/0, FE7/0, serial 3/0, serial 2/0. Kita copy, lalu kita masukkan ke RIP dan add-kan. Lakukan juga pada router di Bukit dan router di Nias. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengetes apakah saling terhubung atau tidak. Misalnya kita cek dari Nias menuju ke Sudirman. Nah, successful. Lalu kita cek dari Nias ke Bukit. Nah, successful. Lalu kita coba ke Bukit ke Sudirman. Oke, kita coba lagi. Successful. Kita coba lagi. Successful. Nah, jika sudah, maka terbukti ketika kampus ini saling terhubung. Lalu kita coba dengan akses internetnya. Kita pilih web, kita ketik www.unut.ac.id, kita pilih go. Nah, terlihat sudah terhubung. Bagaimana di kampus Bukit? Sudah terhubung. Lalu pada Nias, sudah terhubung. Nah, sekian presentasi rancangan jaringan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.